Dari Lebaran Maret nanti sampai dengan Natal itu panjang kosong. Nah itu yang harus tadi harus Pak Alfons sudah berpikir, karena tugas Pak Alfons berpikir terus Pak. Makin lama berpikir rambutnya hilang terus. Nah itu supaya Juni ada event tertentu yang bisa mendorong daripada belanja. Nah, kami mengucapkan terima kasih karena kegiatan ini berlangsung terus-menerus di setiap hari besar keagamaan, dan untuk hari ini kira-kira ada 25 hari dari tanggal 6 sampai tanggal 30. Dan kalau kita lihat memang di bulan Januari Februari ini konsumen kita lumayan bergeliat. Dari monitor indeks keyakinan konsumen juga tinggi di angka 127. Kemudian juga pemerintah mendorong berbagai stimulus di triwulan 1 dan juga berbagai bansos, termasuk mendorong beras 10 kilo per bulan, dan minyak 2 liter yang akan diberikan untuk 2 bulan berturut-turut. Dan itu untuk 35 juta keluarga penerima manfaat, dan total anggarannya 11,92 triliun. Jadi pemerintah menggelontorkan 11,92. Kemudian tarif transportasi rata-rata diskon 30%, kecuali pesawat sekitar 17-18, tapi kelas ekonomi Pak. Karena yang rapatnya yang mimpin Kemenko Perekonomian Pak, jadi sesuai dengan kelasnya ekonomi Pak. Mungkin kalau Pak Mendak kelas bisnis. Nah, kemudian kita juga mendorong work from anywhere supaya memang pergerakan bisa memanfaatkan tarif-tarif tadi. Dan yang paling penting, THR sudah diumumkan. Nah itu ASN, TNI, Polri itu 55 triliun. Kemudian swasta ini juga kami hitung dari BPJS Naker dengan rata-rata kemungkinan akan dikeluarkan sebesar 124 triliun. Nah kemudian juga untuk pengemudi ojol, THR juga biaya dari pemain, dari player itu 220 miliar. Jadi sebetulnya dana yang digelontorkan besar, dan saya monitor Bina targetnya sekarang 53 triliun, dan ini naik 20% dibandingkan tahun yang lalu. Dan kami berharap ini akan terus meningkatkan konsumsi dalam negeri. Tadi janjinya diskonnya 70-80% ya. Ya Bu, betul nggak Bu? Tapi saya lihat tadi Montong itu belum ada diskonnya. Ya, biasanya 70-80. Kalau Pak Budiansa ini paling pandai. Jadi 70-80 itu artinya ada yang 70, ada yang 80. Nah, kemudian selanjutnya tentu kami berharap bahwa momentum ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Kuartal pertama ini kami harus dongkrak, dan harapannya lebih tinggi dari tahun lalu. Tahun lalu tumbuhnya agak rendah. Kita sudah lihat inflasinya juga sudah relatif tinggi karena tahun lalu juga terjadi deflasi karena kita memberikan subsidi 50% untuk listrik. Kali ini tidak. Jadi inflasi dibanding baseline-nya naik. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi. Kita berharap kuartal pertama ini bisa mencapai 5,5%. Dan saya lihat dari Hipindo maupun dari himpunan PPBI ya, itu juga mudah-mudahan penjualannya juga meningkat. Dengan demikian Indonesia bisa memacu untuk pertumbuhan lebih tinggi di tahun 2026. Ya. Ini tulisannya semua sama. Harga dan stok terjamin.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka program Bina secara resmi saya buka. Hari ini kita berikan tepuk tangan, tentunya Bina Lebaran 2026 resmi dibuka. Dan inilah dia token sebagai bentuk komitmen bersama bahwa selama periode Lebaran, ketersediaan kebutuhan masyarakat. Jadi hari ini kita launching Bina Lebaran 2026 Pak ya. Jadi ini sebenarnya sebuah instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga meningkatkan konsumsi domestik. Jadi ini kolaborasi yang cukup bagus antara retail modern, ada department store, mall, dan juga UMKM untuk saling menyediakan produknya yang tujuannya adalah mendukung atau menyambut Lebaran. Lebaran tadi disampaikan bahwa memang ini berdekatan Nataru, Imlek, Lebaran. Tapi tadi Pak Alfonso menyampaikan bahwa setelah Lebaran akan banyak event-event yang menarik dan ini akan terus kita lakukan kerjasama sehingga kesempatan untuk menjual produk-produk dalam negeri ataupun meningkatkan daya beli masyarakat akan terus meningkat. Dan sedikit kami update Pak Miko, ini karena mau Lebaran ya, jadi kami sedikit update mengenai pasokan dan stabilisasi harga. Kami ada SP2KP ya, sistem pemantauan pasar harga pasar, dan kami lihat hampir tiap hari harga relatif stabil dan pasokan juga terjamin. Beberapa hari kami juga melakukan kunjungan ke pasar-pasar rakyat untuk melihat secara langsung, karena dengan kita datang ke pasar rakyat sebenarnya secara psikologis bisa mempengaruhi pedagang untuk tidak menaikkan harga. Dan setelah kami lihat ternyata harga-harga barang cukup bagus, kebanyakan masih di bawah HET atau mendekati HET. Kalau kita lihat tadi di sini juga daging harga 140 ya, sesuai HET 139 sekian, jadi sedikit di bawah HET. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, pemerintah akan menjamin stabilisasi harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok terutama menjelang Lebaran. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterlambatan impor ya Pak, itu kalau dari pernyataan Bapak itu sebabnya apa dan apakah itu nanti akan mempengaruhi? Jadi itu akan dibahas tersendiri. Kita sekarang urus Lebaran dulu ya, dan bulan puasa. Ya. Ada lagi? 53 triliun. Ya. Pak, cukup kan biaya logistik udah naik Pak, ada dampak nggak sih ke harga-harga belum. Lebaran ini? Belum. Ini kan masih stok yang kemarin yang sudah masuk. Ya, masih aman. Komoditas apa saja Pak yang terhambat dari retail untuk masuk ke Indonesia? Komoditas apa saja yang terhambat masuk untuk retail di Indonesia? Itu masing-masing pengusaha kan yang komoditas. Jadi bukan komoditas secara global, bukan komoditas. Ya, jadi komoditas bukan komoditas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.